Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Bayangkan sebuah kapal raksasa membawa ribuan mobil, tiba-tiba miring dan terbalik di tengah pelayaran. Malam itu, langit di atas perairan Georgia tampak tenang, namun dalam hitungan menit, kekacauan pecah. MV Golden Ray, kapal seberat 20.000 ton dengan kapasitas hingga 7.700 kendaraan, tengah mengangkut lebih dari 4.200 mobil saat ia tiba-tiba terbalik. Sebuah insiden dramatis yang memicu salah satu operasi penyelamatan kapal paling kompleks dalam sejarah maritim modern. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan bagaimana tim penyelamat menghadapi raksasa logam yang tak kunjung tenggelam, namun tak bisa berdiri kembali? Pada tanggal 8 September 2019, kesalahan perhitungan stabilitas kapal menyebabkan MV Golden Ray terbalik. Kapal tersebut membawa 4.200 mobil dan 24 anggota kru. Kapal pengangkut mobil sepanjang 201 meter itu terbalik saat meninggalkan pelabuhan Brunswick menuju pelabuhan Baltimore. Penyebab awal dari tenggelamnya kapal MV Golden Ray belum diketahui secara pasti. Namun, menurut laporan dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional, MV Golden Ray tenggelam karena gagal dalam menentukan stabilitas kapal, sehingga menyebabkan kapal menabrak pantai dengan sudut 90 derajat. Di saat yang sama, pintu pilot bagian samping dan 2 pintu kedap air terbuka, yang akhirnya membuat air membanjiri kapal. Situasi semakin buruk ketika kapal mulai terbakar. Setelah menerima panggilan darurat, pihak berwenang menempatkan keselamatan kru sebagai prioritas utama. Pemadam kebakaran dan tim yang sangat terampil tiba melalui laut dan udara untuk memadamkan api dan menyelamatkan 24 anggota kru. Coast Guard Amerika Serikat mengirim helikopter MH-65 Dolphin guna mengevakuasi anggota kru Golden Ray satu persatu. Lima jam kemudian, helikopter berhasil mengevakuasi sebanyak 20 kru. Namun, 4 orang lainnya masih terjebak di dalam kapal. 4 crew members were trapped inside after 36 hours in pitch darkness and Dengan bantuan suara ketukan, para penyelamat berhasil menemukan awak kapal tersebut. Kemudian mereka mulai mengebor lubang di dekat baling-baling kapal. Ini dilakukan untuk menyelamatkan 4 insinyur yang terjebak di ruang kontrol dan mesin bersuhu 150 derajat yang tentu saja sangat panas. Akibat kebakaran, banjir, dan korosi air laut pada kapal sendiri menelan kerugian total senilai 62,5 juta dolar atau sekitar 61,3 miliar rupiah. Sementara itu, perkiraan kerugian barang mencapai 142 juta dolar atau sekitar 2,35 triliun rupiah. Kendaraan yang terdampar di dalam kapal kebanyakan merupakan mobil merek Kia dan Hyundai baru yang diproduksi di Meksiko, serta beberapa mobil impor lainnya seperti Chevrolet, GMC, GM, Mercedes-Benz, dan Dodge. Rencana penyelamatan kapal ini terdiri dari memotong kapal menjadi 8 bagian besar dengan bobot masing-masing mencapai 4.500 ton. Perlu diingat, kapal pengangkut mobil ini sangat besar, sehingga diperlukan solusi yang tepat.
Versabar VB10000 menjadi solusi yang ideal karena merupakan alat pengangkut kapal terbesar yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Massive, heavy lifting crane that will remove the capsized Golden Ray is set to arrive in the St. Simon Sound. Ia mampu mengangkat beban hingga 6.800 ton. Sebelum membongkar kapal, perusahaan penyelamatan mengosongkan 24 tangki bahan bakar kapal yang berisi sekitar 250.000 galon atau 946.000 liter bahan bakar. Kapal pengangkut mobil ini kemudian dipotong menggunakan rantai pemotong berlian raksasa yang digantung dari VB1000. Setiap bagian kapal kemudian dipindahkan ke sebuah tongkang dan dibawa ke daratan untuk dibongkar. Operasi penyelamatan kapal ini sangat melelahkan dan beberapa kali kapal masih terbakar sehingga memperlambat proses tersebut. Kehati-hatian terhadap dampak lingkungan juga meningkatkan kompleksitas operasi salvasi. Ditambah mobil masih berada di dalam sekat-sekat kapal, sehingga operasi pembuangan muatan dilakukan secara berurutan. Setelah hampir 2 tahun bekerja keras, operasi penyelamatan selesai pada bulan Oktober 2021. Pihak berwenang menganggap bahwa pembongkaran reruntuhan MV Golden Ray merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak semua kapal yang tenggelam dapat diselamatkan. Bangkai kapal tenggelam yang tidak dapat diselamatkan disebabkan oleh berbagai kondisi yang bervariasi, seperti kedalaman air, lokasi tenggelam, dan lamanya waktu sejak tenggelam yang menyebabkan kerusakan pada struktur kapal. Bangkai kapal yang terlalu banyak mengalami kerusakan struktural, terutama di area yang penting seperti bagian bawah kapal, bisa menjadi sangat rapuh dan tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan bangkai kapal tidak aman untuk diselamatkan. Bangkai kapal yang tidak bisa diselamatkan baik karena faktor struktural maupun tidak adanya kepentingan ekonomi yang mendukung, biasanya dibiarkan saja atau didaur ulang menjadi terumbu karang. Seperti Kraken. Kapal kargo sepanjang 112 meter. Kini menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan. Mendaur ulang puing atau kapal yang tidak terpakai seperti rig minyak sangat penting untuk menjaga flora dan fauna laut. Dalam kondisi lain seperti kedalaman dan lokasi tenggelamnya, kapal yang tak terjangkau membuat operasi salvasi tidak dilakukan. Misalnya adalah bangkai kapal Titanic. Kapal Titanic tenggelam pada kedalaman sekitar 3.800 meter di dasar Laut Atlantik Utara. Lokasinya juga terpencil dan sulit diakses. Pada saat kecelakaan, teknologi penyelamatan tidak cukup maju untuk menjangkau kedalaman dan lokasi tersebut. Selain itu, kecelakaan kapal Titanic mengakibatkan kerusakan serius pada struktur kapal, termasuk retak dan patahan pada bagian tubuh kapal. Seiring berjalannya waktu, kerusakan tersebut semakin parah dan membuat kapal semakin rapuh dan tidak stabil. Hal ini membuat operasi penyelamatan menjadi sangat berbahaya dan hampir mustahil dilakukan.
Meski kapal dioperasikan dengan prosedur dan disiplin yang ketat, tetap saja human error atau kesalahan manusia dapat terjadi dan menyebabkan kapal mengalami masalah serius yang dapat merenggut nyawa. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan, kesalahan prosedur, kesalahan komunikasi, dan operasi. Seperti yang terjadi pada kapal pesiar Costa Concordia. Pada 13 Januari 2012, kapal itu meninggalkan Civitavecchia, Italia, untuk sebuah liburan selama 1 minggu. Beberapa jam setelah perjalanan, kapal melakukan sapaan perlayaran di Pulau Isola del Giglio. Artinya, kapal berada dalam jarak sekitar 250 meter dari pulau dengan rute yang tidak direncanakan. Hal ini sengaja dilakukan kapten karena ingin memukau pasangannya yang juga berada di atas anjungan saat itu. Akibat kecerobohan kapten, kapal menabrak karang bawah air dan seketika air mulai memasuki kapal. Kapten berteriak memberikan arahan yang bertentangan pada petugas. Di saat yang sama, para penumpang mulai berbaris di sekoci untuk menyelamatkan diri. Namun, kapten terlihat tidak peduli dan menunda peluncuran sekoci selama 15 menit. Sementara itu, kapal mulai terbalik. Setelah sedikit dipaksa oleh wakil kapten, kapten akhirnya memutuskan untuk meluncurkan sekoci dan meninggalkan kapal. Sementara kebanyakan penumpang berhasil naik ke sekoci dan melarikan diri ke daratan. Beberapa masih terjebak di dalam kapal. Yang memalukan, kapten menjadi salah satu yang pertama meninggalkan kapal dan mengklaim ia tidak sengaja jatuh ke sekoci. Coast Guard Italia yang bertanggung jawab atas misi penyelamatan tidak puas dengan tindakan Kapten Scatino. Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare in anima di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Però ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaccina e mi dica ora. Kapten Scatino tidak pernah kembali ke kapal. Sebanyak 32 orang akhirnya kehilangan nyawa. Insiden ini menjadikan kecelakaan kapal pesiar terburuk pada abad ini. Tentu ini adalah peristiwa yang mengerikan. Namun di sisi lain kita melihat keberanian luar biasa dari para anggota kru, kecuali si Kapten Costa Concordia. Inilah akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.